Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Berikut ini saya persembahkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Bersama saya Asyiah Dewi Hairina, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merauke. Tujuan pembelajaran khusus dalam koneksi antar materi kali ini adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Ada beberapa panduan pertanyaan untuk menghubungkan koneksi antar materi di modul 3.2 ini. Yuk kita bahas satu-satu. Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang pembuatan kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya merupakan seorang pemimpin yang mampu mengidentifikasi seluruh sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kesatuan modal kekuatan atau aset yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Pemimpin dengan pendekatan berbasis aset akan menggunakan pikiran yang positif dan mampu berkolaborasi untuk memaksimalkan kekuatan aset yang ada. Cara mengimplementasikan ABCD atau pendekatan berbasis aset. Yang pertama di lingkungan kelas, memanfaatkan modal fisik sebagai sarana yang ada, memfasilitasi murid untuk lebih kreatif, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembelajaran, dan memanfaatkan modal finansial untuk menunjang pembelajaran. Di lingkungan sekolah, kita bisa melibatkan secara aktif seluruh warga sekolah, memanfaatkan sarana prasarana secara efektif, efisien, dan kreatif, serta memanfaatkan mulai dari lingkungan, sosial, budaya sebagai kekhasan sekolah, dan menggunakan modal finansial dengan bijak. Lalu kita bisa berkolaborasi dengan sekolah lain serta dunia usaha dan instansi terkait. Nah, untuk cara pengimplementasian ABCD di lingkungan sekitar sekolah, sekolah dapat membangun relasi dengan warga sekitar sekolah, berpartisipasi dalam kemajuan lingkungan sekitar sekolah, dan memanfaatkan potensi lingkungan dan sosial yang ada, serta turut mengembangkan dan mempromosikan keunggulan wilayah setempat. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu pembelajaran murid lebih berkualitas. Terdapat 7 aset utama sebagai modal kekuatan untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang baik, mulai dari modal manusia, fisik, sosial, politik, finansial, agama dan budaya, serta lingkungan. Dan jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan terwujud kualitas pembelajaran yang baik. Nah, di sini saya memberikan contoh kekuatan yang ada di sekolah berdasarkan 7 modal aset yang ada. Yang pertama, modal manusia. Kepala sekolah dan guru memaksimalkan perannya sebagai pendidik dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta wawasannya untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada modal sosial, di mana kita mentaati norma dan aturan yang ada, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan tergabung dalam komunitas yang positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Adapun modal fisik, memanfaatkan sarana prasarana dengan bijak, efektif, dan efisien untuk menunjang pembelajaran, mencari sarana prasarana alternatif jika belum memiliki sarpras yang dibutuhkan. Modal lingkungan. Dalam modal lingkungan ini kita bisa menggali potensi lingkungan sekitar yang dapat menunjang pembelajaran, berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, serta menjaga keseimbangan alam dan ekosistemnya. Modal finansial, salah satu modal terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita bisa menggunakan anggaran yang tersedia dengan efektif, efisien, memperhatikan aspek urgensi dan prioritas, mencari alternatif sumber daya lainnya, dan lebih bijak dalam pengelolaan anggaran. Selanjutnya ada modal politik. Kebijakan kepala sekolah dapat mengembangkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kerjasama dengan instansi terkait serta mitra dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia serta upgrading sarana prasarana sekolah. Yang terakhir ada modal agama dan budaya.
Di sini, pembiasaan yang baik sesuai dengan norma agama dan budaya dapat membentuk karakter setiap warga sekolah menjadi lebih religius dan berbudaya. Sikap peduli, empati, gotong royong, dan saling menghargai sangat membantu dalam kelancaran pembelajaran. Adab dan etika yang telah dilaksanakan di sekolah dan di rumah menjadi bekal dalam menghadapi dunia yang lebih luas lagi. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya tentang keterkaitan dengan modul lain antara modul 3.2 dengan modul 1.1, guru dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang menuntun murid menggali potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak untuk membagikan praktik baik tentang memaksimalkan potensi yang dimiliki, kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi mewujudkan pembelajaran yang baik. Keterkaitan dengan modul 1.3, guru menyusun prakarsa perubahan sesuai visi sekolah dan melakukan langkah bagja dengan memanfaatkan modal aset sebagai kekuatan yang dapat mewujudkan pembelajaran impian. Kemudian, keterkaitan dengan modul 1.4, menggunakan posisi kontrol guru untuk memecahkan masalah dan melakukan restitusi melalui sudut pandang yang positif sebagai kekuatan untuk menemukan solusi. Adapun keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.1 adalah guru menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan tersebut sebagai sebuah modal aset, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Dan modul 2.2 dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional dan membuat kelas menjadi nyaman, mewujudkan suasana sekolah yang harmonis sebagai satu modal kekuatan yang besar untuk mewujudkan visi sekolah. Selanjutnya keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3, di mana melakukan coaching dengan alur tirta dan membantu sesama rekan sejawat dan murid memecahkan masalah dengan memantik guru atau murid mengeksplorasi kekuatan yang ada sebagai sebuah solusi. Yang terakhir adalah keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1 dengan peran pemimpin mengambil keputusan dan kebijakan dalam mengelola ekosistem pendidikan di sekolah yang mengedepankan pendekatan berbasis aset. Pertanyaan terakhir tentang pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Pada saat sebelum saya mempelajari modul 3.2, saya mengira bahwa aset adalah benda berupa fisik saja, sehingga yang terlihat hanya kekurangan dan masalah. Seringkali mengeluh jika tidak dapat mewujudkan pembelajaran sesuai yang saya rencanakan dan akhirnya hanya bisa mengeluh. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya memahami bahwa kekuatan itu beragam hingga yang awalnya saya berpikir itu suatu kekurangan sekalipun dapat menjadi sebuah kekuatan. Saya bisa mengidentifikasi lebih banyak modal aset baik yang fisik maupun non-fisik, sehingga menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2, yang pertama adalah terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Selanjutnya, guru sebagai aset utama dan penggerak harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada. Murid yang beragam dapat menjadi aset jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, serta memiliki sudut pandang yang positif dengan pendekatan berbasis aset, tidak berfokus pada kekurangan yang ada. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.2. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.